Mau nih, yang dari masalah aja. Kendala nih. Ya, bisa kan? Kan udah nanya ah, yang nanya mau dijawab. Sok ya, yang nggak ada masalah berarti Yang nggak punya masalah jangan bertanya. Berarti bonusnya lancar. berarti yang Tiap nggak hari lancar. yang nggak bertanya berarti nggak kurang bertindak. Hah? Bingung sih dah. Oh bingung. Banyak Nggak ada beban, nggak ada masalah. yang Jaringan. punya terkendala. Kita bahas kendala saja. Bala kantong ya teh. Sok, ya. Siap. Ya, Sandi kan awet bae. Kan Sandi, cuma permasalahan salah jaringan apa salah diri sendiri? Oh, masalahnya. Dina pribadinya maksudnya. Hmm. Nah, dina pribadi pangingan pertama belum begitu konsisten. Nah, eta kan tias istiqomah. Iya, tidak konsisten. Itu mulai jangan takut. Kalau takut Oh, mari lanjut. Kedua non. Keduana dina masalah nanti namanya teh jaringan Non. gitu. Nah, maksudnya teh timnya. Tim, yang masalah itu non. Kita teh udah betul-betul memfollow up dan yang lainnya, membantu dan yang lainnya, tapi timnya gak gerak-gerak. Sudah dibantu, tidak mau membantu, tapi tidak mau tidak maju. bergerak. Ya. Aman. Tiis kang ipan dia. Iya, naik. Payun. Jos. Yes. Yang enak di sini, Jos. Hah? Yang enak di sini. Enak di sini saya. Gerakan pada terapat tiis. Saya kan nunggu di sini. Coba tiis. Nah, Gani. Mengatakan tiris. Pertama masalah non tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? semangatnya kadang naik turun gitu, Mas. Semangatnya naik. Turun. Cuma supaya semangat bisa tutup. Tidak pernah turun. Jadi bonus. Jadi bonus. Kadang gede bonus gitu, kadang lagi nggak semangat, nggak semangat. Sok, mereka nggak di jalan, nang luxury. Hore ya punya. Prospeknya benar Yang nggak? sare. Nah, Justru mereka turun ya. saya nanya, gimana caranya supaya semangat tidak turun? Ada yang bisa jawab? Apa? Jadi, gimana caranya supaya semangat tidak turun? Yes. 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 Nah, kan sih. Kalau misalnya kita semangat pasti prospeknya banyak ya. Lagi semangat. Tapi ketika turun semangatnya, Sekeras-keras. ya kita scroll habiskan waktu yang tidak produktif. Iya. Nah, Share. nah, gimana caranya supaya semangat tidak turun? Menurut Diki kumaha? Ya. Tanya hiji mah ini langsung. Mana beda? Tunjuk. Diki kumaha deh? Supaya semangat tidak turun. Konsisten mas. Iya itu makanya ini. Kan permasalahan tidak konsisten. Tidak Karena konsisten. kan semangatnya naik turun. Bagaimana supaya semangat itu bertahan di atas? Banyak bergerak mas. Jadi kayak kena. Banyak bergerak. Selain banyak bergerak, Ingat impian. Nah, nice. ingat impian. Berarti bahasa lagi lah. Tidak konsisten itu karena ada istilahnya apa? Benar nggak? Hah? Ya. Tidak upgrade impian, tidak punya progres. Berat ya? Berat ya dirinya prospek antara tapi ke semangat Sama mas. itu ya biasanya kan kalau misalnya kita males prospek berarti lagi tidak semangat. Nah gimana caranya supaya bisa di atas terus menurut Kang Randy kumaha cik? Selalu ada tujuan. Hah? Bikin tujuan baru. Hah? Bikin tujuan baru. Oke. Ada lagi? Hendy.
gimana caranya supaya hilang rasa malas, intinya gitulah ya, supaya semangat ya terus, supaya hilang rasa malas. Gimana caranya? Cara menghilangkan rasa malas? Konsultasi. Konsultasi. Ada lagi? Bergaul dengan circle positif. Bergaul circle sampah. Panas terus. Hah? Pak, Pak siapa namanya Pak? Dari Hah? Dari Dari mana? dari Tasik. Sarok. Hah? Dari Tasik. Oh, orang Tasik. Udah Gimana Pak? Caranya menghilangkan rasa malas? Aduh. Selalu ikuti pertemuan lah. Jadi menurut orang tuan rumah, Kang Andi, gimana Kang Andi? refleksi. Intinya harus mengingat lagi ke tujuan awal bergabung. Intinya balik lagi ke impian tadi. Ya keimpian. Bener Kang? Besar motivasi sama impian. Hah? Diperbesar motivasinya dan impian. Motivasinya, berarti sering nonton Maria Teguh. Gimana? Sudah. Ayo. Ada nggak rasa malas? Pernah. Pasti kan tulus semangatnya. Akhirnya tidak konsisten. Malas prospek, malas membina. Akhirnya sudah. Hal yang tidak produktif kan? Yang punya pacaran. Terus terlalu nyaman di zona nyaman. Sedangkan apa yang harus dibikin nyaman. Ini yang namanya malas. Itu bagi dua. Malas. Tinggal pilih. Yang pertama mau malas prospek. Ya. Padahal malas non. Malas? Pembinaan. Melarat. Pembelajaran. Tinggal pilih. Karena setiap orang pasti punya rasa malas. Gitu. Rasa malas gak bisa dihilangkan. Gitu. Tapi kita ingat malasnya mau kemana? Tinggal balik ke Malas. yang tadinya malas prospek, jadi malas melarat, malas hidup miskin, malas ditagih hutang. Gitu. Soal yang punya hutang, saya mau malas prospek berarti senang ditagih hutang. Gitu. Saya mau malas membina berarti masih senang gak punya bonus. Ya, masih senang mau nebeng rokoknya yang gak punya bonus. Gitu. Yang masih nebeng rokok. Sure. Kenapa nebeng rokok? Gak malas prospek. Coba balikan. Gitu. Karena yang namanya rasa malas itu gak bisa dihapus. Cuma tinggal kita pindahkan mau malas prospek atau malas hidup miskin. Terserah. Selama kita malas-malasan prospek, berarti selamanya kita akan bergelut dengan kemiskinan, gak punya duit. Ini tujuan. Nah, saya dari awal gabung ya, gitu ya, malas ada, cuma dibalikin. Gitu. Mau malas berjuang, prospek apa? Malas saya hidup miskin. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman saya udah pernah nikah. Masa saya jomblo terus itu deh. Nah dari sana karena saya harus punya tujuan ya. Jadi karena rasa malasnya pindah akhirnya mudah gitu. Nah, semua udah pasti malas. Cuma kemarin kenapa justru malas prospek? Sudah nyaman. Karena nyaman. Nyaman dengan Nyaman dengan keadaan. Padahal itu kan bukan harta justru gitu kan. Kendaraan kan salah satu kunci sukses sebenarnya. Karena tiap hari kan biasanya justran. Sekarang BFF. Enak ya. Emang ya terjadi pak. Kayak mana rasanya? Tidak dipungkiri. Kalau udah benar-benar ingat ya permasalahan masalah perekonomian kita ini kurang, kehidupan lihat keluarga kan tadi ya motivasi kan tetap dari keluarga kan. Ya. Ingatnya benar ke sana ya pasti udah gak ada istilah malas prospek, gak ada istilah malas berjuang, jangan ada santai-santai. Karena dulu kenapa bisa cepat? Ahmadi udah dapat new leader kan? Dari new leader
pengen ke mobil pengen sebulan 2 bulan. Ya sorry lah. Enggak. Gas. Kalau benar mindahin rasa malasnya. Kalau merasa malasnya masih salah posisi mah ya udah. Gitu. Kalau malas prospek berarti masih senang. Ya. Seneng nggak punya bonus teh gitu. Alhamdulillah weh gitu. Lumayan atau lumayan dikit jadi. Bonus gede mah bisa beli knalpot halus. Minimal kadinya di Hmm. minimal teh kadinya tadi bisa mau bunga. Bisa mau apa ini ini Sandi. Ini kan pertanyaan dari Sandi. Jadi Sandi mau malasnya malas naon? Mau malas prospek membina apa malas melarang hidup miskin? Mas marah. Ya, so. Gitu. Tinggal balikan. Ya. Kalau misalnya malas melarang pasti mau prospek, pasti mau berjuang, pasti mau membina, pasti mau ikut pertemuan. Oke. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan kia, kadang keyakinan itu semangat itu naik turun. Ya. Ya. Gimana caranya supaya mempertahankan semangat? Gitu. Akhirnya kia motor, jadinya motor kalau misalnya kita punya tujuan ke Bandung, ada bahan bakar. Nah, ketika ada bahan bakar, terus kita pakai ke Bandung, ngurangan tuh. Hah? Tambahan? Kurangan. Bensin makin sini makin habis kan? Nah, terus ketika habis mau kemana ya? Uang. Hah? Diisi deui. Diisinya di mana? Pom bensin. Gitu kan bukan di warung. Oh, di material kan. Itu jadi ketika kita pakai, ya kan yang jadi bahan bakar kita tuh apa di bisnis ini? Impian. Nah, ketika impiannya udah ada, tinggal kita bertindak. Pakai bertindak, karena di jalan itu pasti ada kotoran ya. Kotoran penolakan lah, mitra malah ngeyel lah, malah gak aktif lah. Lama-lama impian itu yang tadinya yakin 1 bulan lagi Kang Randy menang Pajero, karena lihat kondisi seperti itu akhirnya luntur. Si jadi 1 bulan di Pajero. Iya, pasti habis. Nah, gimana caranya supaya naon? Supaya full deui berarti ke pom bensin. Berarti ada tempat untuk kita konsultasi. Nah, biasanya orang yang sering konsultasi sama mentor, bonusnya pasti gede. So, ya, orang yang sering konsultasi sama mentor, bonusnya pasti gede. Gitu. Kenapa? Karena bahan bakar itu pasti diisi dari dekat sama mentor, tapi nggak pernah konsultasi. Keisi itu bahan bakar. Ada yang tiap hari sama mentornya jual, ikut, tapi nggak pernah bertanya apa permasalahan, gimana kendalanya. Akhirnya biasa, naik Pajero asal biasa, gitu. Naik bensin apa gitu. Kenapa? Ya karena nggak pernah konsultasi. Percuma atau ikut ke pom bensin, di sini tuh. Ya. Hai, ke pom bensin itu cuma istirahat tunggu. Hai, tidur aja di rumah ya. Tidur di rumah Kang Reja udah dari ketiga April ya. Tapi ya kayak gitu, apakah bisa membangkitkan semangat? Yang membuat bisa bangkit semangat, bahan bakar keisi lagi, nanti harus konsultasi. Jadi konsultasi itu bukan dari mentornya yang bertanya, tapi kita yang bertanya. Kita yang ngasih tahu nih kondisi seperti ini, caranya seperti ini, harus kayak gimana nih. Pergerakan sebulan ini cuma seperti ini, apa yang harus saya lakukan, evaluasi. Oke. Jadi jangan nunggu enak gitu. Contoh Sandi, kemana ya San? Pergerakan, gitu ya bos ya. Nanti kan itu mah bukan konsultasi, tapi dari apanya nembak, gitu. Nah, justru yang kita yang harus awal. Nah, jadi kemana sendiri? Siap tidak konsisten? Konsisten. Oh, konsisten.
Jadi konsistennya kan belajar, bertindak, belajar, bertindak, belajar. Belajarnya berarti harus konsultasi. Nah, bertindak di jalan kayak naon halangan konsultasi. Supaya dapat solusi, yang punya masalah, prospek iya, closingan enggak, tapi nggak pernah konsultasi, masih aja terus prospek, akhirnya naon paling closing sebulan cuma 1, pergerakan 1 2, kapan nyampe ke impian, paham tuh Pak? Ya, jadi harus naon sering bertanya, ya, apa yang harus saya lakukan. Ketika udah bertanya, udah dikasih tahu, ya lakukan gitu. Ketika udah diisi bensinnya, udah full, ya tinggal gas. Sekarang tujuan bukan di pom bensin, tujuan di mana? Gitu, kantor PTBS. Nah sama tujuan kita di sini apa? Pengen bisa punya penghasilan besar, pengen bisa punya kendaraan cash, pengen bisa punya rumah cash. Itu tujuan. Bisa membantu banyak orang. Tujuannya kalinya. Nah kadang kan ada orang yang udah dikasih tahu, tapi bertindaknya masih seperti biasa aja. Kadang aja ogah-ogahan. Itu bukan konsultasi. Ya tuh. Nah, seriusnya nggak ini. Nah, gitu. Nah, terus susah dibantu, kan? Yang kedua alasan itu sudah dibantu, sudah diarahkan, tapi tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Hah? Yang semalam dibahas Jus. Ingat, kalau kita lagi berlayar, mendayung, gitu kan? Jadi kan ibaratkan seperti itu. Kita mendayung berlayar dari pulau A ke pulau B, gitu ya, berlayar. Tapi nggak sendirian. Berapa orang naik perahu? 10 orang hangat. Dari 10 orang itu kan semuanya masing-masing mendayung. Tapi kan 10 orang itu karakternya berbeda-beda. Ya, beda-beda kumaha. Yang satu suka main Mobile Legends, yang satu lagi suka pacaran, yang satu lagi suka naon, lihat pemandangan, ya. Terus apa lagi? Suka nonton, ya, nonton film. Beda-beda karakter. Gitu. Contoh misalnya Diki, Diki jadi naon, ketua ya dipimpin sama Diki ngadayung, yang lain pernah mendayung, tapi di perjalanan karena perjalanan 5 jam, ya lumayan kan. Tapi pas matahari nate silau gitu ya, kita orang-orang teh tidur lah, istirahat capek kan, main game teh semua. Kira-kira kalau ke Diki diarahkan, ayo mendayung, kira-kira bisa tuh? Hah? Bisa tuh? Diarahkan, ayo pernah mendayung, bisa tuh? Tidak. Kan orang punya kesibukan masing-masing. Nah, orang punya kesibukan masing-masing, mana mungkin bisa diarahkan? Ya, karena mau tidur, ayo mendayung aku mahal, ayo tidur. Orang lagi pacaran, ngapain diganggu? Mahal kadang-kadang. Apalagi pakai headset kan? Gitu. Saya BBE gitu kan? Jadi, nah ini permasalahan kedua. Berarti kan permasalahan seorang leader ya, leader kepada mitra. Karena posisinya seorang leader itu harus ada di mana? Di belakang dulu. Ya. Salah. Kemudian di belakang. Nah, seorang leader ada di belakang di mana berarti? Contoh kayak tadi, ya. Ketika mereka pada asik dengan kesibukan masing-masing, solusinya gimana? Ya samperin. Gitu. Contoh Ahmadi lagi naon sibuk Mobile Legends gitu kan, di laut gitu ya, iya di laut lagi main ML, sinyal bagus gitu kan, samperan wis mainlah ikutan main ML kumaha gitu rame gitu, mabar yuk gitu kan. Tapi kan sambil ngobrol lama-lama Madi kita kan lagi di mana? Lagi di perahu, ini tengah lautan loh. Kamu teh tadi tuh naik perahu tuh mau tujuan mau kemana? Kesana. Kira-kira kalau cuma mabar nyampe tuh. Terus gimana tuh? Udah kita main.
Membagi nanti kalau nyampe pulang. Udah nyampe pulau masih lama. Tunda Gitu kan. Tunda dulu gitu kan. Udah karena sekarang lagi di tengah lautan. Gitu. Akhirnya naon siap berjuang. Yang lainnya yang tidur Yang lagi tidur bos. Hah? Yang lagi tidur kemana? Hah? Saya blok. Yang lagi tidur. Lanjut. Aduh, kamu murah ada kan itu kan. Di tengah lautan tuh tidur. Iya, itu kan kasih perhatian tuh itu ada ikan lumba-lumba. Nah, jadi kan itu naon kita ngobrol dulu, kita ikuti dulu kan kehidupan mereka seperti apa. Oh ternyata asiknya lagi pacaran ya, gimana nih pacarnya mantap, cantik ya. Gitu. Well, kirim kapan atau nikah lah, kenalan modal sebenarnya biasa yang cantik. Ya enggak? Akhirnya gimana? Ya udah, misal kenalan modal, gitu. Nah ini tujuan lagi, ingat kita naik perahu di sini mau kemana? Targetnya mau berapa lama ke sana? Kan pengen cepet ya udah sob. Jadi kalau semua udah pada bangun, terus kita arahkan, ayo kita mendayung. Ya, terus ini sih udah ngarahkan mendayung, dia tidak kalah sare. Terus Orang bagus. wah naik cina lah ya. Kok ngarahkan sudah ngedayung dari ya baik deh ya kembali ke masing-masing. Karena ya Diki selaku kepala yang mati. Gitu. Jadi ketika udah ada di belakang berarti posisinya tinggal di depan. Kita arahkan. Udah diarahkan baru kita di samping. Ya ini selama ini terus main di depan diarahkan. Hayu Jum, hayu prospek, hayu nanti, hayu Dina, ya, hayu bantu mitrain di bawah nih biar duplikasi. Kan kita nggak tahu kondisi mereka seperti apa, karena kan punya kesibukan, betul? Kalau cuma ngerahkan doang, apa bedanya di bos itu? Gitu. Karena kita harus melihat manusia ke manusia, hati ke hati. Ajak ngopi lah, gitu kan dik, ajak nelfon lah, ngobrol kayak gimana kondisi kehidupan. Nah ini, jadi permasalahan yang tadi susah dibantu, udah dibantu tapi tidak bergerak itu kenapa? Karena mereka nggak kena dari segi emosional. Yang ada tuh mikirnya kita hanya menganggap mereka itu alat bantu kita untuk bisa sampai ke tujuan. Cuma jadi alat bantu. Kebayang itu dikit gitu ya. Kurang ya, cuma dikira aja alat bantu mereka menang aja, benar tuh. Hah? Mana gitu? Kenapa dia gitu? Mana ada sarwa manusia, sarwa punya impian, sarwa punya hati. Nah, ya. Kalau mitra dianggapnya seperti itu, ya pasti lama berkembang, pasti susah diarahkan. Makanya jangan menganggap mitra itu cuma sekedar alat bantu, tapi jadi naon partner bisnis kita yang bisa sama-sama untuk berjuang. Nah, karena dari persepsi lagi ini, hayang biru tembus mobil tapi mitra saya diarahkan, ada tujuan hayang menang mobil, gitu. Kemacarana mitra-mitra aktif menang mobil, mis menang mobil mah kabur, ayo gitu kan? Kenapa? Karena mitra itu dijadikan sebagai bangsa, makanya gak bakal lama. Kalaupun dapat mobil, tapi lama-lama turun mobil, lama-lama hilang. Lalu kita dari peredaran, tidak ada ya. Kenapa? Karena hanya menganggap mitra itu. Nah, jadi sama aja kerjaan kan, ya kerjaan gitu, bos nah, tega lurus sama saya pecat gitu kan, karena menganggap apa? Ya tuh. Nah, kita harus gimana? Harus kita rangkul dulu. Ya. Tapi jangan kelamaan ngerangkul nah, ngerangkul aku mau jadi mitra anak perempuan. Janda sih janda gitu, tapi udah umurnya 20 tahun. Ini. Segar. Saya kawan. Cinta dan kamu. Dik. Oh masih nanya dik. Super. Pantesan madi wah bonusan. Ya lo jadi kemana? Janda hungkul. Itu permasalahan.
komentar lagi. Oke. Jadi tergantung sudut Nyimak pandang ya. kita. Ya kalau sudut pandang kita menganggap mitra seperti itu ya mohon maaf pergerakannya pasti lama. Tapi kalau menganggap mitra itu sama-sama partner bisnis kita, sama-sama punya harapan, kita rangkul bareng-bareng insya Allah. Mana dia sandi? Berarti poin mobil. 40 2 minggu ya sampai. 2 minggu. Wah, udah 1 minggu ya. Hah? Bisa, asal benar. Kita menganggap mitra itu sebagai partner. Oke, nah itu. Terus nanti lanjut, ada pertanyaan. Kopi ah. Terus tiga. Murid ini justeran Yes. pertanyaan. Nah, Yes. 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 bersih ya. Yes. Kok sama? Oh iya mirip ya. Barusan tadi kita menjelma. Sama harus ada. Ada itu. Ayo, Yes. Yuk. Nah gimana kalau kayak gini bos? Tapi ketika kita udah bergerak nih, udah berjuang habis-habisan untuk membesarkan tim, untuk meningkatkan omset. Tapi ketika kita lagi ada kendala, kita drop, semuanya malah ikut drop. Gimana supaya terjadi leader berlapis gitu? Ketika kita lagi turun nih semangatnya, tapi mitra-mitra kita tetap bergerak. Jadi intinya membangun leader berlapis gitu. Membangun Leader berlapis. leader berlapis. Nah, salah satunya biasanya menon adukeun. Ya, adukeun antara crossline. Jika tatangga orang. Oke. Makanya kita harus pintar. Iya. Tim kiri sama tim kanan itu semuanya harus punya naon, harus dibangun target kan. Makanya semuanya harus punya apa? Tim pian. Di bawahnya harus punya tim pian. Kalau semua punya impian terus kita saling kenalkan kan. Nah dia tadi Yusri berapa lagi ya, OTW Pajero berapa orang? Hadir. Iya. Hadir. Yusri. Semangat. Nah, karena saya mah kerja semangat, tapi tidak boleh berjalan. Kenapa? Karena semuanya bos lagi sama kayak gitu. Paham nggak? Nah, semuanya harus semangat, harus bisa menjalin. Ya. Jadi nggak no cross lagi. Justru cross lagi itu harus dijadikan saling memotivasi. Nah tadi, itu yang sering saya lakukan itu. Dulu Kang Reni balapannya saya di panas ini kayaknya. Panas bos. Karena Kang Wijana mah terlalu dia bergerak sama saya. Bisa jadi. Nah kitanya harus bisa memaksimalkan mereka itu yang harus cepat. Salah satu mereka supaya cepat ya harus ada saingan. Ya ini balapan sosoran kan balap naon. Balap Karung. balapan sendirian balap. Sekarang dari ya 17 Agustus. Mulai orang Di Mandalika balapan apa? Sendirian balapan di Mandalika. Enggak kan? Harus pesaing. Gitu. Dengan Justru harus ada pesaing terus supaya saya pesaing. salah karena dia seorang Gitu. Nah, test drive. Cuman bersaing, nah, jangan dia ya, jangan bersaing, nah, jangan dengan upline. Gitu. Bersaing dengan mitra, nah, salah, kurang. Gitu. Tapi kalau kita bersaing dengan apa nih boleh. Apa saya boleh bonusnya sekarang kita peri gitu, tapi nanti saya bisa bukan lebih gede, bisa bersaing. Tapi kurang. Kurang aja. Ada kan pemikiran teh nanti nggak plan, pasti ada pemikiran gitu. Sedikit nama gitu. Meskipun kadang leungit tah pemikiran nggak plan, tapi ayo we. Itu kurang semua sakit nggak plan ya. Tapi coba kalau saling. Dulu kan saya Kang Dani bisa cepat gitu ya. Kang Dani cepat karena apa? Saya sama Kang Dodi. Sama adik saya mah Kang Agus. Gitu.
jadi akhirnya kan semua turun ada ke bawah. Nah harus bisa. Begitu pun ke bawah. Tuh Pak. Satu lanjutkan Bang Rijal ya Nom. Dia patah biwawa sari. Oke, lagi. Yuk, paham nggak kan tadi? Paham? Ya. Siap. Jadi kita tetap harus bermimpi ya, kita harus bergerak lagi. Tapi kan pasti ada di perjalanan mah, ada pasang surut tuh pasti ada. Yang penting kan kita harus bisa konsultasi ke atas. Tapi intinya di samping konsultasi itu ya kita harus punya tim yang bisa saling. Oh iya, lalu tim kiri khusus tim kiri tim kanan, jadi nggak ada yang kenal. Ya, kurang. Gitu. Tapi ya kenal lagi ya, harus kita bangun dulu. Iya, belum dibangun impian, dikenalkan. Akhirnya mau saya mendaftarkan anak di bawah sih. Ayo gitu. Kenapa? Karena saat dia dikasih, ya orang dia ternyata main orang non TKI gitu ya, TKI ternyata orang bawa misalnya contoh, ngomong, ya akhirnya mana dia bagus krosian, itu curi. Kenapa? Karena belum kuat, makanya belum kebentuk. Karena kan tipe jenderal ya, jenderal. Tahu jenderal, Madi? Jenderal, syarat jadi jenderal apa? Cik. Syarat jadi jenderal. Hah? Punya prestasi. Yang pertama apa? Sponsor. Yang pertama jago sponsor. Oh itu baru calon jenderal. Belum jenderal. Ada yang kedua, ya, jago Membina. Top member. Nah, membuat mitra berkembang. Mitra itu bukan hanya sponsor kita bina duplikasi. Mitra itu bisa jadi spillover. Kadang ada mikir ini mah spillover dari apa yang nggak usah dibina. Ayo gitu. Padahal itu di bawah kita. Nah, orang yang bisa membuat mitranya bisa berkembang itu baru calon jenderal. Tambah lagi yang ketiga, trust. Trust to leader. Nah, trust to leader kan ikuti ketika acara ikut berangkat, acara home sharing ikut, jadi nggak ada alasan. Aduh saya mah ya kucing yang mau lahiran. Jadi banyak alasan. Semakin mempercantik alasan, semakin mempercepat juga enggak. Nah ini 3 ya. Coba 3 hal ini ada gak di diri kita? Ada orang yang jago membina, jago ya ikuti acara tapi sponsoran tuh bisa jadi jenderal belum? Kenapa? Dinangkena misalnya mitra radadon ya, bonus eueuhan bingung sponsoran nggak bisa padahal udah punya mobil. Nah repot kan jadi akhirnya jual pelek yang mau bensin karena nggak bisa sponsoran gitu. Makanya ini 3 hal ini tetap sponsoran harus bisa membina ya, mau spill over mau duplikasi generasi itu harus kita bina. Kalau hanya membina yang generasi saja tapi nggak membina orang yang disimpan dari upline-nya, itu belum jadi jenderal. Namun hanya mikiran menang royalti, kayak gitu. Ya. Nah, itu belum jadi jenderal masih kopral ya. Itu aja. Sersan. Nah baru trust to leader itu ikuti acara kemana-mana siap ya sip oke. Yang bahasa namanya ya sip oke. Nah kita ya apa ya sip oke. Gitu
Ada yang sering ikut acara, kan sering ikut acara semangat. Ya. Tapi sponsoran tuh bisa, ngabina tuh bisa, jenderal lain. Kopra yang lain ya. Tim hore. Boleh. Terus, Ade, yuk kang siapa itu namanya? Ujang. Hujan. Suherlan. Mana kang? Bertanya kang. Master of TKW. Sugan. Nah, ini masalah protek kau yang ayo cenah. Mitra susah diarahin ke pertemuan cenah bos. Mitra susah. Langsung cawe. Bikin sering di alam. Bikin terus home sharing. Ada status. Langsung taruh harus. Cara untuk membangunkan mitra misalkan yang pada ngeblon gitu ya. Hampir sama sih kayak sanding gitu kan. Banyak mitra yang udah pada ngeblon. Nah, caranya membangunkan mereka seperti apa? Tadi ya tadi kan udah dibahas. Cuman kalau misalnya udah dibahas, udah dibangunkan tidak sadar-sadar gitu ya. Uang ke laut. Kan main Mobile Legends di tengah laut kan. Ngapain di pikiran gitu. Sebagai kan keberatan dia perahu gitu kan. Buat tenang harus dipikirkan itu. Dipikirkannya jangan malah jadi beban. Mitra yang susah diarahkan udah kita rangkum, udah kita arahkan lagi, siap kita dampingi lagi, tapi orang yang tetap gak mau, ya itu mah udah dari sana. Saya tinggal pikir kan broadcast tapi ya waktu tidak tersangat. Deh, itulah dulu. Ada lagi? Ramadi. Di Saya bungkus tadi. Ramadi? Hah? Bungkus. Tadi? Berjalan dirinya. Iya istrinya nggak ya. Nah, Bos mau kesini katanya. tahu dosa. Astagfirullah Bu Haji ta. Tuh selok tuh. Coba selok katanya. Tuh Mas Gani mau ke sana. Percaya kan video. Tuh istrinya. Oh. Nanti Ramadi. Sama bos. Ganti deui. udah ada lagi? Ayo tuh. Saya bos. Karena bos dia namanya Lo bisa lo. kalau itu bos nggak salah jadi Isi. pikiran anak kita kali itu kan dia gitu ta. Ya bos. Toh. Misalnya lo mau pikir gitu kan dia. Bos Ya. Oh, kebetulan aja orang pikir. Ya enggak? Ya bos. So, ada itu. nah kamu bos minang teuing Ayo nah, ya kita kebetulan nih orang di Bungaran. sekali dua kali Orang sebarang kali ya betul. prioritas. Iya, kalau lihat akan lagi tuh, kan pasti kesini. Kawan deh. Kemaki. Ya namanya bos dia kirana tekan Harus punya. Fokus ke tujuan tujuan. fokus ke tujuan kadang kepikir sakit bos terserah terserah aja kepikir ah itu banyak yang lain gitu supaya ada sakit itu tapi Ada belum sini. tapi Kita jadi banyak menunda kan bos kita cuma cakapnya San. Tirisnya. Lain orang. Namanya ini ya. Lumayan. Nah, ya. Penyakit yang harus makan ditinggalkan. Nah, penyakit ya. Jadi Hah? banyak. Nah, Cicing selalu. terlalu banyak mikir biasa tinggalkan itu mau mikir ya ente gabung dia paham tuh Tuh, Ute bos itu kayu nih. jadi bos beda jeung ke awal-awal itu Tah, rintis awal mah gampang nak. asa Kayak gampang nama dulu, susahnya. sekarang Pertanyaannya satu di orang mah tujuan awal kenapa semangat Tah,
ente Terkadang sok gitu mah. tujuan awal. Kenapa di awal sebelum dapat mobil bisa semangat? Nah alasannya kalau dapat semangat. Alasan itu teh kamu teh harus tahu lamun alasannya ayeuna kenapa. lamun ayeuna dirinya semangat pas ek nebuskeun Awal. terus geus menang mobil itu semangat berarti dirinya masih mikiran mitra teh alat urang yang menang mobil. Itu bisa. Eta. Nah, Nah, yang kedua ini Asap. jadi posisi di awal orang kan apa sih yang membuat kita semangat sebelum tembus mobil? Nah itu kita harus tahu Bisa ada di basecampnya itu sih Irfan. alasan kita semangat teh apa gitu. Nah apa sok kira-kira tahu nggak? nah. Tahu nggak Ki? Oke. Ya? Oh dari mana? Nah berarti ayah lagi bingung gitu Nah, kan? iki adik nya. Teh kebayang teh kalau sekolah hayu kelas di SD. Hah? Mulai naik. Hah? Masih di SD we terus. Mau naik kan? Gitu. Nah, justru ketika udah dapat minimal dapat penghasilan ya, minimal udah satu kiri satu kanan itu kan kita udah naik levelnya, bukan hanya sekadar apa mitra, tapi udah jadi siap jadi leader, udah dapat motor naik deh kelas aja pemikirannya, udah dapat mobil naik deh pemikirannya. Nah, jadi pencapaian gak dibarengi dengan upgrade kapasitas, ujung-ujungnya nanti. Padahal ini ya, mobil ya, mobil berapa? 300. Ketika dapat mobil itu berarti di dia 150 terus 10 di dia nak 75 di dia 75 di dia 150 10 di dia 75 mana dia 75. Oke. Nah, membangun tim yang betul ketika kita dapat mobil pastikan di bawah kita 3 kiri motor 3 kiri itu sempurna. Tapi kadang itu sempurna ya minimal ada 2 motor di kiri 2 motor di kanan berarti lumayan. Akhirnya tembus mobil tapi menang motor parah tuh. Itu baru mobil. Aina udah dapat mobil berarti tinggal ke Jero. Ya, Pajero berapa? 1.500. Ya. 1.500. Nah, 1.500 berarti di dia seberapa? Hah? 750. Dia 750. 50. Dia 325. Dia 325. Oke. Nah, 325. Oke. Nah, untuk dapat Pajero berarti tugasnya pastikan tim kiri 3 mobil, tim kanan 3 mobil. Akhirnya tembus Pajero, tapi kan peraih motor hunkul nipu. Itu. Ya, lumayan ya ketika udah dapat mobil, proses sampai mau Pajero teh. Kalau cuma mikiran diri sendiri hunkul mah lama. Makanya naon harus punya target di bawah teh harus ada tim yang dapat mobil minimal dulu gitu ya. Nah, akhirnya kia, kalaupun misalnya teu kieu just bisa wae kieu kan. Sebelah. Nah, bisa ke dia. Mana? Jadi bisa wae di dia. Di jalur sebelah nah bisa wae di dia kan. Oke. Nah, bisa wae jalur di dia. Begitu jadi. Jadi nggak mesti harus non tiga, nggak mesti harus 3 gitu. Ya mun ngajar tilu teu naon. Penting mah aya gitu. Nah, jadi non tugas urang teh lain halnya memperingan naik mobil ka ditu ka dia beak bensin. Capek gawe teh pake prospek we terus, tapi tidak punya goal setting. Impian harus punya tapi goal setting harus ada. Impian tujuan Pajero, goal setting aku mah cetak mobil kiri tilu, mobil kanan. Jadi ketika ayeuna naon dapat Pajero, contoh Kang Randy tembus Pajero, tapi di bawahnya cuma ada 1 mobil sih. PR 3 dari 2 dari 2. Diki berarti di bawah udah ada berapa orang yang dapat mobil? Motor 2, Hah? motor 3, Motor 3 kiri, 2 kanan,
satu kiri. Pre mobil. Berarti PR-nya sebarari. Jadi kamu nih Tiga motor kiri, 3 motor kanan. Udah. Udah itu baru naik ke mobil seberapa. Berarti 3 mobil di kiri, 3 mobil di kanan. Ferry kan tembus Pajero di kiri seberapa mobil. Beli opat-opat. Hah? Aina di jalurnya saya ngarani di kiri Madim. Dan itu Dua. Tilu. hah? Tilu. Telis, Mamir, Mamir, Pak Ustad. Nah, tilu kayak sampai ayeuna aja. Bu Amir teh kan. Nah, itu tembus Pajero minimal harus 3. Ya, buruk-buruknya kan 2 lah gitu ya. Siapa yang ngomong? 2 itu masalah. Justru kan kira-kira berak siapa aja? Mas Arman, Mas Sofian, Irul. Nah, beres kan sana? Berarti tinggal sampai sini. Ente mau dapat Pajero, cuman ini doang yang dapat mobil. Berarti ya, berarti PR Anda belum kan di bawah ini minimal 2 mobil. Mau kirinya dua-duanya, mau kanan dua-duanya atau kiri kanan. Jadi gawe aja buku ya, bawa settingnya kemana aja. Jadi pikirannya nggak kemana-mana deh. Nah, kita punya tugas ya. Iya, kumaha carana mobil iya harus bisa menciptakan banyak mobil di bawah. Nah, mobil iya kumaha carana dong kira jadi naon, jadi acun mobil. Iya kena. Acun. Nanti kalau acun lah, kalau 18 kamu bisa. Nah, PR dikit betul loh. PR harus bisa menciptakan. Jadi PR dikit bukan pikiran Kang Reni, bukan. Tapi Kang Reni harus bisa mengontrol, memastikan di bawah dikit. Kalau dikit pengen dapat mobil berarti pengen dapat mobil berarti harus ada. Karena kan di bawah dikit berarti di bawah Kang Reni sebenarnya baru berapa? Apa ya? Mobilnya satu. Satu. Tadi kan PR kan Dua. 2. Kang Reni mikiran, dikit mikiran. Tanya gitu, amal enak usai tugas mudah handap dia, gitu mikiran dia. Makanya konsepnya dulu ya, bahasa Allah saya, dia bos Dani bahannya. Saya di dia di sini di Yang kata itu nih, Ini saya, ayah saya, Bapak Eri, dia Lukman, Kang Dodi, ayah Ugus, dia Kang Agus. Dulu teh. Nah, PR Kang Dani itu memastikan Eri bisa cepat dapat mobil, iya dapat mobil, iya. Eri teh langsung kaki kaisan ya? Langsung eta mah. Karena pun bisa. Apa bisa? Kekalangan. Kalangan ku eta tah. Granit. Nah, itu harus bisa memastikan Erinya dik. Jadi dulu Kang Dani mikiran iya, memastikan 4 orang di bawah saya aja Kang Dodi. Tapi kalau misalnya Kang Dani berpikir gitu, namun saya mikir saya mah enak nih dibantu Kang Dani kira-kira terima. Justru harus sama saya dulu mikirnya kemacarana di bawah Eri di dia saha Sadumu, di dia si Selamatnya Kurniawan, di dia ya Lutfi, di dia ya Bubiah. Nah di bawah Bubiah ya Kang Aceh dia. Nah, itu memastikan saya di bawah saya di dia harus ada mobil. Oke, makanya cepat gitu. Di bawah ya dulu terjadi Pajero tuh. Kang Andi tembus mobil tuh saya Pajero aja ya. Tembus mobil nang. Pas Kang Andi tembus mobil, saya Pajero aja. Cari, berarti kan si Selamat terjadi telat. Ya telat kan, berarti posisinya di dia. Nelayan. Dia Kang Andi. Temen dayu mah. Nah, jadi sama, jadi kan Selamatnya. Nah, dia Bubiah. Nah, iya nu tadi siap dicetak nu ieu, malah teu heula nu ieu dina mobilna. Gitu. Jadi semuanya berpikir ke bawah. Amun berpikiran sendiri unggul lah. Kau mau mikiran apa? Mereka apa? Mau bisa. Mau aya tuntungan.
Gak bakal selesai bisnisnya. Selesai ya. Wassalam. Ya deh. Jadi Diki pernah loba tuh. Loba. Nah, gawean highway. Nyupiran nanti. Nyetim nanti. Saya geprek. Iya PR adik lo pakai adik. Kata yang ganti kenapa Jero? Itu PR mah. Jadi tadi masang Grab, kita aplikasi. Teh tukangna di ieu we iklan Grab ini bisa. Lumayan nak UMR. Maksim. Uber. Jadi kemacarana dari mobil Diki harus bisa melahirkan mobil. Jadi mobil Diki harus bisa alat identifikasi buat. Kalau saya ganti nih stikernya. Gitu bae yang iklan yang identifikasi mitra. Dana big ambassador emang apa lu tuh Camit? Wah, iya. Bisa dia iklan. Kalau ini stikernya masih kena Masih yang dulu power. Connect. Setia. Udah nggak ada lagi deh orangnya. ganti lah stikernya so gerak suasana baru. Komitmen. Hah? Komitmen. Komitmen. Kan produknya udah hilang. Ganti stiker bisa jadi nilai jual. Ya, ini kan ya mobil cash Kang Dian aya tulisan cashna teu gitu kan bingung. Kulalay ya. Pribadi, Bos. Hah? Mobil pribadi. Bisa jadi Grab jadi nyampe gitu kan. Warna kita mah kulalay. Nah, jadi kuncinya Diki ulah mikiran sorangan ae. Pikiran itu tugas sih. Jadi moal poe teh sadeu ya dibantu sadeu. Ya kumaha ieu nasibnya yang terkenal mobil. Betul. Enak bilang mobil ya kumaha sih di Itu bawah masalah masalah nggak ngerti sih Bos. Hah? Iya Bahasa Indonesia, Bos. Bahasa ini Bos, harus pakai Bahasa internasional. Ngerti dari tadi Nggak ngerti dari tadi. Barunya sekali. Kenapa nggak ngomong deh? Bahasa gimana keluarkan? Intinya memastikan kita itu di bawah kita harus banyak pencapaian. Iya harus tuh Bos. Targetnya tadi kalau pengen punya mobil berarti 3 motor di kiri, 3 motor di kanan. Kalau pengen cepat mobil, ketika udah dapat mobil pengen cepat ke Pajero berarti 3 mobil di kiri, 3 mobil di kanan. Harus cetak dari bawah Bos ya. Hah? Harus cetak perai dari bawah. Iya, jangan nyetak pray di atas. Supplier. Tertekan. Jadi gak ada waktu kalem, gak ada waktu santai. Nah, pribadi harus punya target nih. Nah, itu kan baru ke target non ke tim ya memastikan. Nah, goal settingnya kan satu ke sana ya, memastikan di bawah kita harus ada yang pencapaian. Tapi kan ke pencapaian itu berarti harus ada nama tuh omset, harus ada bonus, berarti target bonus kita harus ada. Itu goal settingnya harus ada juga di sana. Nah, bonus kan kemarin ya, udah bilangnya biasa orang punya mobil, Diki mobilio ya. Biasa kalau orang punya mobilio, punya cicilan berapa? 3 juta 3 juta per bulan. Berarti kalau orang kerja bisa punya mobilio, bisa mampu nyicil mobilio, minimal penghasilan berapa? 10 juta ke atas. 10 juta per bulan. Orang nyangka orang lembur, wah Diki loba duit Komo, betul Bos. Ari bensin eueuhan. Minta rokok wae seuseut. Minta rokok enggak ada. Ada yang dipotong sebelah. Banyak ngerokok. Ya. Nah, gitu. Jadi orang harus bisa memantaskan minimal kita prai mobil tuh minimal 10 juta sebulan. Pantes menang mobil. Ya, bonusnya wae gede. Prai mobil bonusnya cuma 2 juta. Gitu. 3 juta itu aja bayar cicilan gitu. Kan orangnya gitu kan. Harus berkeluarga. Deh. Itu kan berarti kan 7 juta naon buat keluarga buatnya cukup kan? Oke, prai mobil. Berarti prai kayak naon prai Pajero ya. Sorry, Oke, itu prai Pajero. Mesin truk. Prai Pajero.
Kalau cicilan Pajero sabaraha? 10 juta, Hah? 15. 15, Hah? 15 jutaan. Nah, 15 juta teh nu anyar. Ya Pajero second mah 10 juta. 10 juta per Bulan. cicilan. Berarti minimal penghasilan berapa? 20 up. Ya, buruk-buruknya 20 juta kan. Ya teh. Di pentar rokok sebungkus, per teboga. Datar ngarok apa aja. Jangan ngerokok biar. Jak ngaliwat cenah aduh, saya tuh jang bensin eh. Cacaya. Kebayang teh Pajero aja pajaknya itu seberapa? 7 juta. 7 juta. Mobilio pajakna 10 juta. Coba disakali. kayak bisa kali Gimana tahun sekali? Nah, jadi kapasitas Gaperi minimal penghasilan 20 juta. Senyum-senyum. Baru naik deh peraih luxury, luxury mah minimal berapa berarti? 40. Yang imahna ya minimal 30 ya. Minimal. Ulala itu. Olah-olah gitu. Nah, jadi harus punya ya standarna. Standarisasi. Karena bawa ya enak kalau di imah harus pada kieu. Bonus kan 5 juta kan. Iya ya. Beras pakai bayar listrik. Beras pengalaman kan. Proyek luxury, mobil aja, bonus kan 3 juta sebulan. Menang masih rata. Itu ini kiper mobil 3 juta lumayan. Tapi itu 3 juta. Nah, dia harus punya ya target pribadi harus punya. Gitu. Akhirnya sekelas Kang Doni penghasilan 15 juta seminggu aja puyeng kan Doni. Kang Doni penghasilan 15 juta sebulan seminggu puyeng kan Doni. Kenapa? Karena biasa penghasilan itu minimal 30 sampai 40 juta per minggu. Karena kan lihat kapasitas rumah ngebangun Kebutuhan semakin gede. kebutuhan. Akhirnya lauk koi we paraben berapa? Ikan koi. Tuh, tahu kan rumah Kang Dani, ikan koi udah berapa? Satu kolamnya aja, bikin kolam 90 juta. Itu yang dapat rumah Kang Dani, yang itu enggak tahu berapa, 180 juta. Belum ikan koi itu ada harga 1 juta. Itu kapasitas kita, target ke diri harus punya. Ya lebaran mah punya, ya lebaran mah yang bayar THR cenah jual pelek we kita yang bayar THR. Iya. Jadi persiapan dari sekarang. Nah, peraih motor minimal berarti berapa? UMR. 5 juta lah minimal gitu kan. Buruk-buruknya. Buruk kata teh. Busuk-busuknya. Ya mantas, no kan mampu Ya, nih. motor cash nah ya berarti kan anggaplah cicilan berarti minimal 5 juta. Makanya enggak kan sebulan cuma 1 juta 2 juta. Kamu peraih mobil dengan 2 juta. Ujung-ujungnya mana enggak pasti jadi usaha sampingan. Iya. Ngecor deh, banyak kan teh. Milo ngecor. Nah, Tadi mana we aya kosong. bahannya itu masa ngecor di ditu nya, ngilu ngakutan geusik. Benar. Saha wae berarti. Iya kan? Iya. Diki. Juga orang dia. Saya bangun bikin ikutan usaha sampingan ngecor. Freelance. Kenapa? Karena nggak ada bonus. Ya kan? Nah, pasti kan di sini harus punya target pribadi harus ada. Tapi yang target pribadi dan target tim. Itu drama di motor. Sekarang mau dapat mobil pasti mau anak. Gitu. Saya siap mau diperjuangkan sama Kang Randy. Gitu. Capek. Siap. Ini kan semua harus mikirnya ke bawah, jangan mikir ke atas. Tapi mikir diri sendiri doang. Mikir diri sendiri perlu, tapi jangan mikir sendiri doang. Tapi harus punya tim juga harus kita pikir. Karena tim itu bukan alat, tapi Partner. Majus. Mantap. Aku mah yes. Wah iya, mau coba bos juga Udah lah. Coba. Mas Rangga, ada pertanyaan Mas Rangga? Mana serangga mana? Oh iya, so bertanya tuh. Sini. Ya elah.
saya juga dievaluasi, tapi dengan kapasitas yang beda. Kapasitasnya. Kurang kamari ku si Opos dievaluasi, jadi seru. Jadi ya ada kapasitasnya. Misalkan jangan perai mobil, si Opos dia mau ngevaluasi perai mobil disalurkan dia perai luxury. Karena kemarin waktu jam sore hampir jam 1 lah sharing si Opos. Memang banyak PR yang harus dievaluasi gitu. Sekelas luxury, sekelas Fajar ya ada kapasitasnya. Tapi di Kima lihat bonus Kang Rijal gede teh tepuyang ya. No aja. Saya mah lihat bonus dari 200 juta puyang saya. Saya harus dapat 100 juta, harus dapat itu. Jadi ketika kerjanya sama tapi lihat hasilnya beda ya. Tadi kendaraan sama Gimana cara supaya sampai ke sana dijadi? Berpikir ke sana. Gimana teh? Terus, nanti Apa lu mah pada sok puyun kan itu. Bahkan kejawab ya, gimana? Bisa apa ini? enggak bisa. Bisa bos jeung saha? Si Dori mana? Mari. Yuk, tim bawah bertanya ke Kang Andi, bertanya ke Kang Andi ya besok. Mah, lu sih bertanya ke saya ke Kang Andi ya. Saya juga malu. Nah, sama tetangga saya nih, kompetitor. Nanti bertanya ke tetangganya. Soalnya saya juga bisa seperti ini, hasilnya tetangga gitu kan. Jadi ada kompetitor. Jadi gimana ya? Jadi perasaan misalkan tetangga naik, jadi bukan jadi down, tapi saya juga jadi panas gitu. Masa tetangga saya bisa, saya nggak bisa. Gitu. Jadi prinsipnya dari dulu gitu. Istilah Sunda nama mung elek gitu. Gak mau kalah gitu. Satu sama lain. Ya bisa dilihat lah kalau misalkan dari segi tuh segi aja orang lawan panas segala jenis iya banyak Lini. di segala lini lah. Segala ini Di grup gempa. Terus emang dulu konsep kita memang gitu, jadi nggak ngeyel lah mung elek. Karena kan Kang Andi dulu kan mobilnya Fortuner. Nah, Fortuner tua. dia Pajero. Oleh. Iya, embung cewek orang yang malah gitu kan. Gitu. Sampai rumah kan, ya gitu, sampai bikin rumah pun konsepnya ya gak jauh beda gitu, karena memang gak mau kalah gitu, ya itu. Jadi ya kita juga yang lagi merintis juga harus ada kompetitor, tapi kalau lebih ininya sama crossline gitu, lebih kena. Tapi bersaingnya dalam hal positif. Ya, bersaingnya dalam hal banyak tidur yuk. Gitu kan. Siapa yang paling banyak tidurnya? Ya.